Halo Sinegrip, balik lagi di trailer reaction sama gue Rashid Hari, yang kali ini bakal menonton dan membahas trailer untuk horor Indonesia lagi yang judulnya adalah Tumbal Kanjeng Iblis. Duh, ini vibes judulnya. Kenapa mirip arwah tumbalnya ya? Memunculkan kembali trauma yang sudah lewat ini. Tapi seharusnya sih nggak sekancut arwah tumbalnya itu. Soalnya Tumbal Kanjeng Nyai ini adalah collab antara Visinema dan Legacy Pictures. Walaupun kalau ngomongin Visinema ya, sampai sekarang itu mereka belum pernah bikin horor yang ya jangankan bagus deh, decent aja belum loh. Mereka bisa bikin film-film kayak Surah dari Praha, Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini, Mencuri Raden Saleh, tapi begitu horor yang muncul adalah Tarian Lengger Maut, Jagat Arwah, itu nggak tertahankan semua jeleknya. Belum sampai level decent lah. Semoga Tumbal Kanjeng Iblis ya, bukan Nyai, anjir, hampir ketukar mulu gue judulnya. Semoga Tumbal Kanjeng Iblis ini bisa memutus track record buruk tadi. Sutradaranya adalah Mizam Fadilah, dia ini debut ya. Biasanya itu jadi Astrada di film-filmnya Visinema kayak NKCTHI, Mencuri Raden Saleh, terus case-nya ada Sheryl Sheinafia. Ini horor pertama dia, horor pertamanya Sheryl, dan menandai kembalinya dia tampil di bioskop ya. Setelah 3 tahun terakhir film bioskop itu dia bebas tahun 2019. Sebenarnya tahun kemarin sempat muncul sih di film Wedding Proposal, cuman kan itu langsung ke Disney Plus. Baik, kalau begitu langsung kita cek teaser trailer dari Tumbal Kanjeng Iblis. Semoga nggak bikin pala gue pusing. Seram? Apa? Seram? Kayak seram sekali. Pengabdian kepada Kanjeng Iblis. Yang pernah masuk tidak akan bisa keluar kecuali mati. Wait, that's it? Yasin wal Qur'anil Hakim. Udah. That's it? Oh. Kamu tidak bisa pergi, Kanjeng Iblis telah memilihmu. Anjir, posesif banget ya Kanjeng Iblis nih. Bagaimana ya? Jelas yang pertama kepikiran di otak gue adalah, kok mirip Pengabdi Setan? Aduh, formula Pengabdi Setan tuh nggak baru ya. Bukan eksklusif milik Pengabdi Setan. Udah banyak dipakai di horor-horor lain sebelumnya. Mau itu horor lokal, mau itu horor luar negeri. Itu sudah sering dipakai, I know. Tapi teasernya Tumbal Kanjeng Iblis itu seolah sengaja banget mengiring penonton buat berpikir, wah, mirip Pengabdi Setan ini. Coba gue tonton sekali lagi sambil mengulik pelan-pelan teasernya. Nah, ini apa? Ngomong apa? Seram. Bentar. Apa sih? Siram. I don't know. Nah, itu loh. Apa yang disampaikan sama Bapak Bim Sleng ini, nggak tahu siapa sih, mirip tapi mukanya, itu memakai kata pengabdian terhadap Kanjeng Iblis. Jelas lah itu disengaja, nggak mungkin nih lu menulis naskah horor nih dengan konsep soal menyembah demit, menyembah iblis, terus lu nggak kepikiran soal salah satu film Indonesia terlalu sepanjang masa. Jadi pemakaian kata pengabdian di sini di saat kita bisa pakai kata lain penyembahan atau pesugihan atau apapun itulah sinonimnya, buat gue jelas keputusan yang disengaja, keputusan yang sadar. Cuman tinggal ganti aja setan dengan iblis, dengan Kanjeng Iblis, that's it. Ini adalah sebuah kesengajaan untuk memunculkan kemiripan. Siapa yang pernah masuk tidak akan bisa keluar kecuali mati. This one
Ini juga kayak oke, kalau Pengabdi Setan kita punya gestur para pengabdinya tuh yang begini, yang nyebar apa sih itu biji-biji. Nah di sini kita menciptakan gestur yang lebih unik, yang lebih kompleks gitu. Seolah-olah terkesannya seperti itu. Walaupun kalau gue ngeliat gestur ini lebih mirip gesturnya Incantation ya, gestur yang diliatin si ibu-ibu itu. Jadi ya well, ngikutin template pokoknya. Kanjeng Iblis. 22 Desember ya. Well, itu juga sih, sekali lagi adanya The Mitsugus itu bukan eksklusif dimiliki Pengabdi Setan ya. Tapi di saat digabungin sama hal-hal yang tadi udah gue sebut, kayak makin melengkapi kemiripannya gitu. Komparasinya tuh makin komplit. Dan sebenarnya gue gak masalah loh. Dari tadi gue gak bilang kalau gue bermasalah sama adanya kemiripan-kemiripan itu. Sah aja berusaha ngingetin penonton ke hal yang mereka familiar. Biar penonton mikir, wah ngingetin gue ke film horor yang gue suka nih. Ke film horor yang populer nih. Tonton nah itu hal yang wajar, hal yang nggak masalah. Lo mau ngeluarin produk nih, mau jualan, terus menyamakan produk itu dengan selera pasar, itu fine. Masalahnya, selain kemiripan tadi, gue belum menemukan hal lain yang bikin film ini stands out. Betul, ini baru teaser ya, mungkin di trailer nanti muncul lebih banyak daya tarik untuk dijual. Tapi artinya teaser ini belum berhasil menawarkan nilai yang lebih. Ingat ya, saya lagi di sini gue ngebahas teasernya, menilai teasernya sebagai alat marketing yang bertujuan memancing minat penonton, bukan lagi ngomentarin filmnya. Gue nggak lagi ngomentarin, waduh ini teasernya gini berarti filmnya pasti jelek, pasti membosankan. No, bukan itu. Tapi gue lagi membahas soal teasernya sebagai alat marketing untuk mendatangkan penonton, untuk memancing minat orang nonton. Karena gini, horor tuh lagi banyak banget sekarang. Dari Oktober tuh udah non-stop. November meskipun agak turun kuantitasnya, tapi bukan berarti hilang. Tetap meramaikan layar-layar bioskop kita. Desember yang awalnya gue kira bakal sepi, belakangan tuh ternyata mulai rame juga. Total ada 3 film di Desember. Well, 2,5 film mungkin ya lebih tepatnya. Karena yang satu adalah Luwih Dawa Luwih Medeni. Intinya rame banget persaingan. Lu gak boleh menyia-nyiakan satu pun alat marketing yang dilempar. Dan setiap alat marketing itu bisa menaikkan tapi juga bisa menurunkan hype filmnya. Dan di tengah horor yang lagi penuh sesak, lagi bunuh-bunuhan semuanya nih horor di industri, setiap alat marketing tuh perlu ngasih hook. Biar di antara kerumunan horor itu lu bisa bedain, itu film ini film itu gitu. Dan gue belum menemukan hook tadi di teaser Tumbal Kanjeng Iblis atau apapun soal Tumbal Kanjeng Iblis ya, gue belum menemukan sesuatu yang membuat filmnya stands out. Kalau sebatas memiripkan sama Pengabdi Setan tuh nggak bikin filmnya menonjol, karena semenjak kesuksesan Pengabdi Setan udah banyak banget tuh pengekor-pengekor yang muncul setelahnya dengan kualitas yang beragam. Ini aja deh gue tanya, kalian bosen atau belum dengan banyaknya film horor yang muncul selama 3 bulanan terakhir ini? Film horor Indonesia ya. Dan untuk bulan November dan Desember nih, sisa 2 bulan ini kan total ada 4 horor ya. Kerama 2, Korin, Tumbal Kanjeng Iblis, sama Luwih Dawa Luwih Medeni. Nah, di antara 4 itu mana yang pengen kalian tonton? Tuliskan juga komentar kalian soal itu. Boleh pilih lebih dari satu, dan boleh juga nggak pilih. Misalkan kalian ngerasa, aduh nggak tertarik nonton karena udah kebanyakan horor gitu, silakan, nggak masalah. Kita bikin survei kecil-kecilan di sini untuk nyari tahu kira-kira kalau dari pasarnya sendiri minatnya seperti apa. Oke, dan tadi adalah reaction dan sedikit pembahasan gue untuk teaser trailer dari Tumbal Kanjeng Iblis. Jadi tadi tuh kepala gue kayak pengen ngomong Tumbal Kanjeng Nyai terus Tumbal Kanjeng Iblis ya. Dan sekali lagi silahkan tuliskan komentar kalian soal tadi yang gue bilang, soal survei kecil-kecilan tadi. And plus jangan lupa juga like video ini, subscribe, dan misalkan kalian pengen membantu Sinekrip dengan kasih donasi seikhlasnya, bisa klik tombol super thanks di bawah. Gue Rashid Hari, see you in the next video.